Muhammadin ibni Abdillah Sayyidina Mursalin Al-Mustafa, junjungan alam semesta yang indah wajahnya, dan sangat kurindukan bertemu dengannya. Tak pernah ada keraguan atas yang diberikan, semua pelajaran di dalam kehidupan bersandar kepada kitabullah Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai tauladan. Rasa cinta yang besar tak ada bandingan, anjurkan kita bersolawat atas junjungan, memberi salam pada kekasih pujaan. Itulah dirimu ya Walidi ibni Luqman. لكل هول من الله والمهتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya minta dengan segala kerendahan hati agar yang di belakang bisa maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasrifu la yasrifu. Bismillah, masyaallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa ulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Uhayakum bi tahiyatul Islam, tahiyatu ahlil jinan, fatahiyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Mamanda Haji Maslian Nur Mata'alallah bihayatihi, kita doakan beliau serta keluarga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selalu dalam keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, amin. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Masyhudi Maksum Mata'alallah bihayatihi, juga guru Mahmud serta para habaib dan ulama setempat yang walaupun tidak bisa saya ulun sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada mereka semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipenuhi keberkahan, keselamatan dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang hadir di sini tanpa terkecuali seorang pun juga, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya, yang bungasnya, yang hiramnya, yang kecilnya, yang mudanya, yang tuanya, semoga selalu sehat walafiat. Semoga kita semua diselamatkan, dijaga Allah Subhanahu wa taala dengan barokah kita berkumpul di Masjid Asy-Syifa yang artinya sembuh. Masjid Asy-Syifa ya, yang artinya sembuh.
semoga kita selalu disembuhkan Allah dari penyakit zahir maupun batin, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit Covid apa tuh? Virus Covid-19 atau sayonara corona. Semoga tidak mendekati diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita lebih takut kepada Allah daripada takut dengan Siti Corona. Amin ya rabbal alamin. Bersama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita berharap kita termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Dan semoga kita tidak termasuk daripada apa yang difirmankan Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur maka kalian akan merasakan azabku yang sangat pedih. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulun duduk aja lah. Karena yang hadir nih rasanya masih banyak masih banyak semut yang datang kayaknya karena ketakutan dengan Siti Corona. Kemarin juga ulun berceramahan sedikit, bujur orangnya rasanya lebih banyak nyamuknya daripada manusianya. Jadi lebih baik ulun duduk aja ibu-ibu ya. Kalau kada kelihatan terpaksa dikeker aja sudah. Jadi kita ucapkan juga syukur kita ini kita iringkan dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun mendengar ayat ini dibacakan, kupingnya peka. Itu kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum adzanun la yasma'una biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya telinga tapi kada kawa mendengar, punya mata tapi kada kawa melihat. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan seluruh semesta alam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ayani bada'a bi nafsihi, memulai perkara ini dengan dirinya sendiri bersolawat kepada Nabi. Wasanna bi malaikatihi, kemudian selanjutnya para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi. Kemudian kita dipanggil oleh Allah dengan ya nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang punya hati, hatinya beriman kepada Allah, kalian dengan fi'il amal sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian, perintah kata-katanya, dipanggil pula kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ya nida. Tuhan menyeru kita langsung, wahai orang-orang beriman. Ibu-ibu berpandiran lah di belakang tuh, yang berpandiran suaminya berbini lagi nanti. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli wa sallim. Terlepas dari khilafiyah apapun juga, siapa yang mau berkata pun apapun juga, itu jelas-jelas ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bukan hadis dhaif maudhu, jelas itu. Kecuali orang bungul bin Tambuk kada tahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah wal musalli alayya habibi, wa man yuridu an yakuna habiban lil habib falyukthiris salata alal habib. Aku ini kekasihnya Allah, orang yang bersalawat kepadaku kekasihku. Barang siapa ingin dikasih oleh Allah maka perbanyaklah salawat kepada kekasihnya Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyrif Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Habib yang namanya Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat, meriwayatkan perkataan para sahabat, ma min majlisin yusalli ala Muhammadin illa qamat minhu ra'ihatun thayyibah hatta tablughu ananas sama
Fataqulul malaika hadza majlisun yusalli ala Muhammad. Bila mana di satu majlis dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibangkitkan oleh Allah daripada tempat tersebut bau yang wangi hatta tablu anana sama, sampai naik ke langit, diciumi oleh malaikat. Walaupun kadang di majlis tersebut ada yang kadang mandi, ada yang bau terasi, tapi naik ke langit baunya wangi. Dikenali oleh malaikat, inilah bau orang-orang yang berkumpul di majlis Asyifa yang bersolawat kepada Rasulullah. Itu perkataan para sahabat. Jadi selagi hayat di kandung badan, mumpung belum kena corona, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Untuk bapak-bapak, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aktsarukum azwajan fil jannah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling banyak di antara kalian berisi bini di surga adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Kenapa ibu-ibu yang amin? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral hadirin wal ummahatul kurama, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Rajab. Banyak orang berkisah Isra Mi'raj, cuman kali ini, kemarin ulun sudah 1 mingguan berbicara mengenai Isra Mi'raj. Untuk malam ini ulun akan berbicara mengenai kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW dan Isra wal Mi'raj. Jadi bulan Rajab dikatakan khamsu layalin yustajabu lahud du'a. Perhatikan ini, 5 malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu. 1 malam awal bulan Rajab lewat sudah. 2 malam Lailatul Nisfu min Sya'banil Mu'azzam. Lailatul Nisfu ujar buhan ketumbal itu kada ada malam nisfu, mana adalah malam nisfu. Ianya kadang ngerti bahasa Arab. Nisfu itu maksudnya setengah bulan Sya'ban, tanggal 15, malam tanggal 15 loh. Bilanya kita berdoa pada malam itu dikabulkan oleh Allah. Terus malam apa lagi? Lailatul Idul Fitri, Lailatul Idul Adha, dan Lailatul Jum'ah. Itu waktu-waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang bulan Rajab. Kalau Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Berabai. Maka ada mengantuk berarti teson ya ulun. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu, agar kami tunjukkan kepadanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami, innahu was-samiul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada waktu malam di rumah Ummu Hani, dijemput dengan burak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan banyak menemui kejadian, singkat cerita sampai di Masjidil Aqsa. Kali ceritanya kan kayak itu. Nah, itu namanya Bapak-bapak, itu namanya Isra. Coba pian cariakan Mi'raj. Tadi kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu ila akhiril ayat. Dari awal subhanalladzi sampai wa huwas samiul basir, itu Isra. Mi'rajnya di mana coba? Disebutkan enggak Mi'rajnya? Disebutkan enggak ada? Ini bapak-bapaknya belum makan barangkali ini. Takut nih diam aja. Mi'rajnya di mana? Disebut enggak? Disebut enggak? Mana disebut, sembarang aja.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu linuriya min ayatina innahu was-samiul basir. Kalau disebut-sebut mi'rajnya tuh. Lalu siapa yang mengatakan mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mi'raj tuh? Kalau kita nih kada ada ilmunya, makanya kita dibunguli orang terus. Ada hadisnya, riwayat hadisnya banyak itu mengenai Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Ada enggak ayatnya di dalam Al-Qur'an? Ada. Dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dekat tambah dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah An-Najm itu ada. Dana fatadalla, dekat tambah dekat. Dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Baca surah An-Najm. Jadi ulun berceramah ini 1 jam lah. Yang mengantuk ada Bapak-bapak? Ini orang Banjar kah? Orang Jawa? Campur-campur? Oh berat campur-campur nih. Lidah ulun tercampur-campur pulang nih. Jadi 1 jam bisa? 1 jam bisa lah. Awas ada yang keluar nanti. Ada mau. Kalau mi'raj dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Pada waktu Rasulullah SAW mi'raj itu, Rasulullah SAW menjejakkan kaki di Batu Sakhra. Yang pernah ke Masjidil Aqsa atau belum pernah, nanti pergi ke Masjidil Aqsa kalau umur panjang. Lihat di tengah Masjidil Aqsa itu ada Sakhra. Kok Habib tahu Habib pernah ke Masjidil Aqsa? Ulun tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Cuman melihat di riwayat kitab, disebutkan kitab ditakuni, ada orang Palangka, siapa Haji Mulka kemarin tuh, katanya ke Masjidil Aqsa. Antum pergi enggak ke ke Sakhra? Lihat ada Sakhra di tengah Masjidil Aqsa, lihat deh. Lihat di tengah-tengah Sakhra ada apa? Iya deh, ada apa? Ada tapak baginda Nabi, tapak kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hakik sebetulnya Sakhra itu melayang-layang. Nah, cuma ditutupi disandarkan ke kanan kiri. Kita melihat di medsos ujarnya batu tuh kecil Jepang bekas tapak lembu. Itu medsos salah. Kalau jangan banyak-banyak lah ibu-ibu melihat di medsos nih. Ujar orang di YouTube tuh dari sejak tahun 2015 bakal kiamat tahun 2016. Tunggu 2016 kada kiamat. Tunggu tahun 2017 ujarnya bakal kiamat tanggal bulan 19. Nah sekarang tahun 2019 bakal kiamat ujarnya tanggal 2020. Dajjal bakal keluar ujarnya tadi. Sekalinya setelah ulun punya selidik, Dajjal ini kena stroke ini. Kenapa bisa kena stroke? Dajjal sudah mau keluar sudah, cuman melihati manusia ternyata lebih Dajjal daripada Dajjal. Abang kayak itu bang, jadi stroke. Sebabnya kenapa? Kalau kita lihat di dosa-dosa umat terdahulu itu kena azab gara-gara 1 dosa. Contoh, kaum Nabi Lut itu dosanya cuma LGBT, laki lawan lakian berpedangan, bini lawan bini berciuman. Nah, malaikat dia sampai bingung, jangan malaikat, setan bingung melihatnya tuh. Cuman dosa itu aja, ada dosa lain kan ada. Hamuk Sayyidina Jibril alaihissalam menurut ahli mufassirin, mengamuk Sayyidina Jibril tuh. Lalu ditusuk oleh Sayyidina Jibril, kada ada alat peraga pulang nih. Ditusuk oleh Sayyidina Jibril negerinya tuh pakai sayap, ujung sayap, kada kelihatan lah. Nah ini negerinya nih, ditusuk oleh Sayyidina Jibril pakai ujung sayap. Ujung sayap siap, cip. Ditarik oleh Sayyidina Jibril ke langit, swing, macam itu udah tinggi nih, disemes oleh Sayyidina Jibril. Ya tapu, jatuh, buk. Jadi kue bingka bonyok. Cuman 1 dosa. Fir'aun ngaku Tuhan, cuma 1 dosa. Balik sekarang 4 sehat 5 sempurna. Dosa nih, dosa orang bahar itu yang kada ada semua zaman sekarang. LGBT ada. Iya, kadang kita melihat di bebinan kadang bingung, ini bebinan asli kah bukan sebujurnya. Kalau menikah takuni dulu mesti ada sertifikat, kita minta sama pemerintah tuh. Ini perempuan orisinil. Apa perempuan hasil operasi nih? Jangan nih, ngeri kita. Ada semua zaman sekarang, tapi kita kada kena azab. Kenapa sebabnya? Lebih dahsyat daripada orang bahari dosa nih, ada semua. Karena firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, firman Allah.
Maka Allah liyu'adzibahum, tidak mungkin Allah akan mengazab mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau bersama mereka. Dunia ini bisa kiamat kalau dzurriyyah Rasulullah kada ada lagi di muka bumi. Dunia ini bisa kiamat setelah makam Rasulullah diangkat ke langit, baru kiamat sudah. Kembali ke lab. Ya Rabbi bil Mustafa dikabulkan oleh Allah. Cuma kalau kada tahu arti jangan kelawasan. Nanti kita baca Ya Rabbi bil Mustafa, baca Burda 20 tahun masih kada tahu juga artinya. Kelewatan itu. Apa kata Syekh Muhammad bin Sa'id al-Husaini, faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami, faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengungguli para nabi. Fi khalqin wa fi khuluqin, ahlaknya, bentuknya. Kada ada yang bisa menandingi Nabi, kada ada yang bisa menandingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, tidak ada seorang pun juga yang bisa menandingi beliau. Ilmin wala karami, ilmu sidin, ilmunya baginda Rasulullah kada ada yang bisa menyamainya. Kemuliaannya kada ada yang bisa menyamainya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah ini mau diceritakan enggak? Mau diceritakan enggak? Kalau mau oke, kita terus, kalau enggak mau ya sudah. Jadi balik ke Sohra tadi, rupanya di atas Sohra itu ada bekas tapak Nabi, tapak kaki baginda Rasulullah SAW. Jadi Sohra itu memang melayang-layang, tidak di bumi, tidak naik, dia melayang-layang memang. Lepas dari gaya gravitasi bumi memang, tapi sudah dilengketkan ke dinding, jadi tidak kelihatan batu ini ingin ikut bersama Rasulullah SAW. Lalu naik Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini Abul Bashar, bapaknya manusia. Menurut Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak fi Sahihain. Nah ini mulai kita cerita nih mengenai Nabi Adam. Nabi Adam ini makan buah khuldi, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala taqraba anta wa zaujuka, maksudnya itu. Ulangi lah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala taqraba, wahai Adam, engkau tinggallah di surga bersama istri engkau. Wala taqraba, dua orang kalian berdua, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini, pohon khuldi. Nah ceritanya tuh. Lalu kayak apa ceritanya Nabi Adam ini makan buah khuldi? Mau diceritakan enggak? Mau diceritakan? Makanya jangan ada yang mengantuk. Kalau mengantuk, antum mengantuk, anak mengantuk, kita guring di masjid. Guring ramai-ramai kita. Jadi begini ceritanya. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman waktu Nabi Adam diciptakan, menurut kitab Ar-Raisul Majalis, oleh iblis dilihati masih dalam bentuk tanah, iblis masuk ke tubuhnya Nabi Adam. Mulai dari hidung masuk, dilihati
Dilihat badan ini tadi, biasa aja makhluk ini bang. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikatis isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat, wahai malaikat sujud kepada Nabi Adam, seluruh malaikat sujud kecuali iblis aba wastakbara, diusir dari surga. Dulu namanya bukan iblis, nama asli iblis tuh bukan, dulu namanya Azazil. Keluar dari surga jadi preman, namanya baru jadi iblis. Bujuran cerita tuh. Lalu iblis nih sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga, kok bisa masuk ke surga lagi? Gimana ceritanya? Nah, jadi iblis berparak-parak ke surga nih, dilihati pintu surga tertutup. Keluarlah burung merak. Habib ini berdongeng gak ada? Bukan berdongeng, ini riwayatnya Ibnu Abbas dalam kitab Ar-Raisul Majalis. Riwayatnya Sigoh. Kenapa kami kada tahu bang? Mana ulun tahu. Jadi berparaklah iblis nih ke pintu surga, keluar burung merak. Pertama ini burung merak keluar. Burung merak, wah, menunjukkan kecantikannya. Ujar iblis, duhai burung merak, alangkah cantiknya ikam. Nah. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang memuji selain suami, oh cantiknya ikam ini, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bujur dong. Berarti syaitan itu. Lain dari suami memuji, jangan didengari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya amplop ditambahin. Jadi dipuji oleh iblis burung merak nih. Lalu ditegur oleh iblis, wahai burung merak, iya ada apa? Ya sudah dipuji tadi kan, lembut burung merak. Aku nih bang ingin masuk, mau bahasa Banjar, bahasa Jawa nih. Bahasa Banjar lah. Wahai burung merak, ulun nih bang, ini kan bahasa Banjar. Bahasa Arabnya kan lain asli ini, udah diterjemahkan nih. Wahai burung merak, ulun nih bang ingin masuk surga aja. Iya bang, mau apa? Ikan mau masuk surga? Aku nih pengen nasihatin Nabi Adam bang. Oh, bingung burung merak nih. Aku kada tahu bang. Kada tahu cara ikan nih masuk surga. Jar rugi aku nih, bongolnya aku. Jadi iblis nih memuji tadi, kepuji-puji. Sekalinya kada tahu juga. Jadi siapa yang tahu nih? Ular. Ular itu kesayangan Nabi Adam. Kalau bang ikan nih kawan memanggilkan ular tuh, nanti ku panggilkan ular. Esok lah. Masuklah burung merak. Tenot. Langsung. Iblis nih berlari. Esoknya dipanggilkan. Ini julak ular ya. Ada yang mencari ikan. Siapa bang? Amang iblis. Iya kah? Mau apa itu? Nah, gue juga gak tahu bang. Iyalah nanti esok kutemui. Besok pulang keluar. Ular zaman itu. Ini pernah juga diceritakan oleh guru sekumpul, pernah bicara masalah ini. Cuman gak ada disebutkan dari asal ceritanya itu. Ini ulun sebutkan dari kitab Ar-Raisul Majalis. Keluar ular dulu bekaki 4. Ada apa ikan mencari aku nih bang? Kada, aku nih kan pengen masuk surga tuh, cuman kada kawa kan masuk surga nih. Jadi mau apa ikan masuk surga tuh? Aku mau menasihati Nabi Adam. Oh kayak apalah? Ujar iblis kayak ini. Ikan buka mulut ikan. Aku masuk ke badan ikan, berubahlah aku jadi angin. Maulah? Ayo boleh ya bang. Nah itulah sejarahnya kemasukan pertama kali. Lalu masuklah iblis ini ke dalam tubuh ular tuh. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Digodalah Nabi Adam. Jadi ular kan digoda. Nabi Adam itu, makanya kita kalau belanja bapak-bapak, biasakanlah jangan membawa bini. Kalau masuk ke mall jangan membawa bini. Ludas habis dompet isinya. Kita berparaklah ke toko tas, jarnya abahku, bah tolonglah bah belikan tas ini ya. Mahal tas ini bang. Gampang lah nanti upahnya tuh jar. Lalu jar beli, ujar gitu. Yang mana beli? Yang paling mahal beli. Belilah yang paling mahal, keluarkan duit. Duit tadi ada 10 juta. Kapan lihat mati. Dapat tas ini tadi 5 juta. Nah, sudah bang, sudah kita bawa, masih ada 5 juta. Esoknya bini ini berkaca bercermin. Rasa kata pas bang kalau pakai jilbab murah nih jar.
Ujar bini. Ini kayak apa jalan beli jilbab nih? Ya minimal beli jilbab 2 juta. Lalu beli lagi 2 juta. Terus kalau pakai jilbab bang gamisnya nih karena mungkin yang 100.000 habis sudah 10 juta. Kita nangis. Lalu Adamnya turun kata mau mengambil buah khuldi ini. Lalu siapa yang mengambil pertama kali? Siti Hawa. Ya kan kita nih lambat-lambat membeli ini, ujar nas sudah kebawa aja bang, ujar bini. Nah sama lah, Ikam nih lambat benar mengambil buah khuldi ini. Aku dulu aja ditarik oleh Siti Hawa, catup sampai menetes-netes kita buah khuldi itu. Nah laju lo kan dikeluarkan sampai di situ. Menurut Imamul Hakim An-Naisaburi, waktu itu sebenarnya waktu ngambil buah khuldi di makam, nah ini jadi jakun ini bekas buah khuldi, dicekik keluarkan. Makanya sedikit daripada perbuatan haram ini tadi jatuh ke dalam perut. Menurut Syekh Nawawi Tanara Banten, itulah asal muasalnya kita diwajibkan berpuasa. Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi ini, maka kita semua diwajibkan berpuasa sampai umat-umat Nabi Muhammad SAW. Itu gara-garanya. Menurut siapa? Menurut Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Tanara Banten. Itu sebabnya. Lalu Nabi Adam itu mengambil buah khuldi, lalu telanjang bulat, hilang bagian surga, hilang. Nah ditutupilah oleh dedaunan tin. Nah, dedaunan tin dan zaitun. Kalau salah dedaunan tin yang menutupi aurat Nabi Adam. Sampai di situ menurut Imamul Hakim An-Naisaburi, Nabi Adam berdoa. Kita lanjutkan habis pesan-pesan berikut. Ya Rabbi bil Mustafa Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi. Menurut Imamul Hakim An-Naisaburi di dalam kitab Al-Mustadrak fi Sahihain, diriwayat Rasulullah SAW menceritakan ketika Nabi Adam makan buah khuldi tadi bertobat, hadis ini. Lalu Nabi Adam berdoa, Allahumma bihurmati Muhammad lamma ghafarta dzambi. Kalau dalam Al-Qur'an, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna, jamak itu tuh jamak kami. Ini satu orang, doanya Nabi Adam. Allahumma bihurmati Muhammad lamma ghafarta dzambi. Nabi Adam yang berdoa seorang. Ya Allah Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ampunilah dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman bertakun kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau meminta ampun dengan nama Nabi Muhammad atas dosa Ikam. Jangankan dosa Ikam minta ampun dengan nama Muhammad kepadaku, agar aku mengampuni dosa seluruh makhluk, niscaya akan aku kabulkan. Tahu dari mana Ikam dengan Muhammad? Sudah ada Nabi Muhammad belum zaman itu? Belum ada. Nur, ya Nur. Cuma belum lahir Nabi Muhammad. Kada ada. Tahu dari mana Nabi Adam nih? Ujar Nabi Adam ketika engkau menciptakan aku, ya Allah, kulihat waktu engkau meniupkan ruh kepadaku, aku bersin kepala aku nih ke atas. Macam ini nak melihat. Maka aku melihat tertulis di tiang-tiang arsy, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, itu nama engkau ya Allah. Muhammadur Rasulullah itu nama makhluk, engkau gandengkan dengan nama engkau, maka makhluk itulah yang paling engkau cintai. Itu Nabi Adam. Oh ya itu. Tahukah engkau siapa Muhammad itu wahai Adam? Kada tahu. Innahu min dzurriyyatika. Itu Muhammad yang namanya Muhammad itu adalah dari keturunan engkau sendiri. Laulahu ma khalaqtuka. Memang itu dzurriyyah engkau, tapi kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan. Bapak-bapak, itu hadis. Kok kita nggak tahu? Ah ini, ibu-ibu berpandir lagi gak tuh? Ulun berpandir ya, hanya berpandir juga. Apa ya ibu-ibu nih? Nah ketawa pulang. Sampai di mana tadi lah? Nah, ibu-ibu perlu tahu ini ibu-ibu. Perlu tahu ini ibu-ibu. Ibu-ibu,
Ibu-ibu sih pakai tabir soalnya nggak melihat Habibnya Bungas. Biarlah kalau apa-apa. Hah? Ya. Aduh ya Allah. Udah kelihatan ibu-ibu? Bungas kan ada orang? Inilah ketulahan lawan ibu-ibu nih. Sampai di mana tadi lah? Ibu-ibu perlu tahu. Ibu-ibu didatangi bulan tiap bulan ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu yang di Palangka ulun bagi tahu semua nih. Kemarin ulun kasih tahu juga. Ibu-ibu di sini kedatangan bulan tiap bulan enggak? Ini bahasa kias, masa ulun sebutkan betul-betul? Kalau sebutkan ibu-ibu men enggak? Kalau ibu-ibu enggak men, kalau perempuan enggak men, itu perempuan-perempuanan. Kalau perempuan mesti men. Pertanyaannya, ibu-ibu tahu nggak sejarahnya kenapa sampai tiap bulan berdarah-darah? Ditakuni diam aja. Tadi kepengen ulun berdiri, duduk lagi ulun nih. Tahu nggak sebabnya? Nah, 2 kali ditakuni diam nih. Tahu nggak sebabnya kenapa didatangi bulan tiap bulan? Tidak tahu. Nah ini dengarkan. Jadi ketika kita teruskan kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min dzurriyyatika, itu keturunan engkau. Laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad engkau tidak akan aku ciptakan. Lalu berdoalah Nabi Adam, Allahumma bihormati hadzal walad irham hadzal walid. Ya Allah Tuhanku, dengan kemuliaan anaknya ini ampuni bapaknya ini. Lalu Nabi Adam kena hukum turun ke dunia. Siti Hawa, ibu-ibu, kena hukum oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Hawa, karena ente, karena Ika membuat pohon huldi berdarah, maka engkau dan keturunan engkau berdarah-darah sampai kiamat. Makanya ibu-ibu berdarah-darah tiap bulan. Itu sebabnya. Sudah tahu belum? Sudah tahu lah. Nah sudah. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana. Allah ini rasa binandu dengan Habib tuh. Jadi diturunkan Nabi Adam alaihissalam di satu tempat, nama tempat itu Gunung Sarandip. Katanya di India paling riwayat. Cuman yang sikohnya sebetulnya tepatnya Nabi Adam itu diturunkan di Gunung Sarandip, atau di satu tempat yang dinamakan dalam istilah bahasa Inggris Adam's Peak. Di mana itu? Di mana lah, lupa ulun nih. Di Gunung Sarandip. Gunung Sarandip ini bukan di India, di Batu Cincin itu apa bang? Hah? Kalau Batu Sapir, Sapir di Ceylon, di Sri Lanka. Nah, kenapa dinamain Ceylon? Berkaitan dengan turunnya Nabi Adam. Cuman kalau cerita Nabi Adam aja, tuntung kita habis. Abah Adam cerita Nabi Adam aja. Turun Nabi Adam AS di Gunung Sarandip. Sampai sekarang bapak-bapak di puncak Gunung Sarandip di Sri Lanka itu masih ada bekas tapak Nabi Adam. Sampai sekarang. Termasuk dari pengarang kitab Tafsir Kabir Al-Imam Fakhrul Razi pernah melihat, kalau pernah tahu Tafsir Kabir, pengarangnya itu pernah membuktikan betul nggak Nabi Adam pernah turun di Gunung Sarandip. Ternyata betul. Ini dijelaskan dalam kitab Jami Karamatul Aulia juzuk 1. Jadi Nabi Adam turun di Gunung Sarandip, turun ke bumi. Hujan Nabi Adam ngasih ditemani oleh Jibril. Ya Jibril, kenapa leherku nih sakit nih bang? Ujar Nabi Adam mengadu kepada Sayyidina Jibril. Ujar Jibril, wahai Adam, pian tuh kada di surga lagi. Jadi kenapa leherku nih sakit? Itu namanya haus. Apa obatnya nih? Minum. Minta bang minum, dikasih minum. Habis minum, glok.
megang perut Nabi Adam. Wahai Jibril, kenapa perutku ini sakit? Itu namanya lapar Adam. Apa obatnya? Makan, minta makan, dikasih makan. Betul Habib? Kitab Ar-Ra'isul Majalis. Makan, sudah makan Nabi Adam. Ujar Nabi Adam, kenapa sakit lagu perut ini bang? Nah di situ aku ini ujar Jibril kan pernah makan bang, mana aku tahu. Ujar Jibril. Jadi kayak apa ini? Ku suruh malaikat dulu bang, suruh malaikat masuk ke tubuh Ikam, panggil malaikat, masuk Ikam ke tubuh Nabi Adam, masuk, tung check up ala malaikat ini, keluar malaikat tadi, bisik-bisik sama Jibril. Ujar Jibril, kenapa bang sakit perut? Karena tidak ada saluran pembuangan. Betul dalam kita disebut, kada ada saluran kelawasan di surga. Di surga tidak keluar hajat, tidak buang hajat. Sudah dibuatkan. Maka ditulis di dalam kitab ketika sudah dibuatkan saluran pembuangan, fayakhruju min hurrih. Dalam bahasa kitab sudah dibuatkan saluran pembuangan. Maka dituliskan dalam kitab, ulun ulangi, ulun di hati bujur-bujur. Salah tulis kan pengarang kitab ini bang. Tulisannya apa? Fayakhruju min hurrih. Setelah dibuat saluran pembuangan, maka keluarlah dari diri Nabi Adam angin. Itu terjemahannya. Ngangan. Maka ketika saluran pembuangan dibuat, kan dibuat nih saluran pembuangan. Nah baru fayakhruju min hurrih. Lalu keluar angin. Angin apa? Hah? Nabian yang ngomong lah, belum pernah ngomong. Lalu Nabi Adam alaihissalam mencium bau angin ini tadi, pingsan 40 tahun. Ya Rabbi bil Mustafa Singkat ceritakan Nabi Adam terus jalan lagi, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Allah Syed, kemudian Nabi Allah Idris, terus jalan-jalan lagi. Kita singkat-singkat aja ini bapak-bapak ya. Apa boleh buat karena ulun melihat pian ini mengantuk, semua lemes sudah, low bed. Jadi kita ngebut-ngebut aja ini. Ini baru Nabi Adam nih, Nabi Ibrahim belum, Nabi Musa belum. Jam 1 tuntung nih. Sampai mana tadi? Hah? Nabi Allah Syed, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa. Kita sekarang ini kadang suka membaca maulid. Cuman sayangnya kita kurang memahami kita maulid. Padahal seluruh wali, seluruh ulama di dunia mengarangi maulid. Syekh Abdul Qadir Jailani ada maulid. Ibnu Arabi ada maulid. Syekh Muhammad Samman Al-Madani ada maulid. Sampai ke kita beberapa maulid, cuman maulid Habsyi, maulid Diba, maulid Azab. Kenapa seluruh wali itu mengarangi kita maulid? Untuk apa sebetulnya? Untuk agar umatnya Nabi Muhammad SAW bisa mengenali Rasulullah. Nah itu. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Wa qad akhraja Abdul Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allahumma salli wa sallim. Maka telah mentahrikin Abdul Razzaq satu hadisnya sanadnya sampai kepada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir ibn Abdullah Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi bapa dan ibuku, beritahukanlah kepadaku apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Maka menjawab Rasulullah SAW, wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu
adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, yang mana nurnya Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah daripada nurnya sendiri. Jadi nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan kodim. Ada ustaz bertakun kodim itulah makanya kada paham. Disebutkan kodim itu kodim zamani, bukan kodim hakiki. Yang kodim itu cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pelajari. Nah jadi berarti kata Habib Ali Al-Habsyi, di zaman Nabi Adam yang pertama kali ciptakan, bahkan sebelum Nabi Adam belum ada surga, adalah nur Nabi Muhammad. Itulah. Jadi sebelum Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad. Iya betul. Betul. 4 mazhab mufakat itu. Cuman kalau dibahas lagi belum bisa bahas. Cuman inilah karena kena corona, ke zaman corona, orang mengantuk semua sudah. Jadi kata Habib Ali, min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalahu jadul ilmil qadim ila man khassasam bitakrimi abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim. Cuman kadang ngerti, kita benganga aja ngantuk, nyaman di masjid. Ada AC-nya kada masjid? Kipas angin banyak, karpet pulang, duduk, walaupun di atas semen nih, keras semen nih, bisa mengantuk kita. Ulun percaya kalau ulun diam kita duduk lawas-lawas di sini bisa guring berana ini. Ngantuk. Habis bungas-bungas saya ini masih mengantukkan, percayalah ulun. Percayalah pian. Bisa mengantuk. Hari Jumat tuh bisa teguring berana, sayu nyaman, lebih nyaman tidur di masjid daripada tidur di rumah. Apalagi sedang ada khotib berceramah tuh, nyaman benar, langsung setumat, langsung guring. Apalagi Habib berceramah nih, dingin. Sampai ke Masjidil Aqsa sudah. Kenapa sebabnya kayak itu? Karena ditunggangi setan. Itu sebabnya. Jadi nurnya Nabi Muhammad sudah ada, berarti zaman Nabi Adam sudah ada, betul. Jadi Siti Hawa itu melahirkan dua anak, sampai 20 orang anak atau 40 orang kalau salah. Ibu-ibu bisa nggak melahirkan 20 anak? Hah? Wah, meledet urusannya. Nggak bisa. Nah, Siti Hawa punya anak 20 orang, lahir kembar-kembar. Laki bebinian. Cuma satu lahir sendirian, Nabi Allah Syed. Dilihati oleh Nabi Adam satu-satu anaknya nih, yang mana membawa nur Nabi Muhammad. Nggak ada. Sampai akhirnya lahir Nabi Allah Syed alaihissalam, dilihat ini membawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukanya. Dijadi omongkan oleh Nabi Adam. Kok begitu ceritanya? Ada semua banyak kisah yang lebih banyak lagi, riwayatnya riwayatnya Sohail. Kenapa pian kada tahu? Ulun kada paham. Ini baru mukaddimah. Nanti ulun ceritakan ada serigala bisa ngomong. Bingung nggak pian? Jadi mulai Nabi Allah Syed dititipkan, disuruh jaga sampai ke Nabi Adam. Nah kalau udah sampai ke Nabi Ibrahim punya nama apa? Punya anak Ismail, punya 2 anak. Nama Ismail dengan Nabi siapa lah? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf inilah keluar Bani Israel. Dari Ismail keluar Rasulullah SAW. Nah jadi balik ke cerita Nabi Yusuf. Ketemu Rasulullah SAW di langit keberapakah dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Bungasnya bukan main. Bungas mana? Rasulullah apa Nabi Yusuf? Ujar siapa? Serius dulu. Biar tahu bungasnya Nabi Yusuf tuh kayak apa. Bila mana Nabi Allah Yusuf dilihati oleh orang betianan, orang hamil tuh melihati Nabi Yusuf langsung beranak. Benar. Bebinian hamil menurut Syekh Nawawi Tanara Banten. Menurut Syekh Nawawi Tanara Banten dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Munir. Syekh Nawawi ini gelarnya Sayyidul Ulama Al-Hijaz. Orang Indonesia asal dari Banten, jadi penghulu ulama Mekah. Ulama kita itu mengarangi kitab Tafsir Munir. Ujar beliau dalam kitab tersebut, saking bungasnya Nabi Yusuf alaihissalam, orang betianan melihati Nabi Yusuf langsung beranak.
Kalau kita melihati kita orang gak ada betianan, jadi betianan. Nah, kita menyuruh menantu kita, ujar kita, ikam pangai ibu-ibu baca surah Nabi Yusuf supaya apa? Anaknya bungas. Bulan pertama baca surah Yusuf, bulan kedua baca surah Yusuf sampai 9 bulan, sampai lahir anak, melihati anak kita tadi. Kenapa? Kada bungas. Ya kada bungas lah, abahnya kada bungas. Kenapa Nabi Yusuf bungas? Nah ini sebabnya. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Bungas. Jagau, anak jagau, cucu jagau, cicit jagau. Mukanya kayak setan dah. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa ghfir ma madha ya wasi'an. Mengenai soal anak bungas ini, Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau meriwayatkan ada satu kaum itu kada ada yang bungasnya orang. Bujur, kada ada yang bungasnya satu kaum, sampai pegel sekaum ini berpandir bertakun dengan nabinya, ya Nabi Allah, kami ini kayak apa bang, satu orang pun kada ada yang bungasnya, pirang semua berataan. Ini kan versi Banjar. Kalau versi bahasa Indonesia nanti kalau ini apa? Jadi ujar pemimpin kaum ini, ya Nabi Allah, kayak apa ini? Masa kami ini kada ada satu juga, kada ada yang bungas ini? Kacau begini terus. Kada kawan diambil mantu oleh kaum yang lain, suku lain kada mau berparak lawan kami. Hidung cepet beranai. Ya sudahlah. Jadi maunya kalian ini maunya apa? Mintakan bang kepada Allah kayak apa supaya punya anak bungas. Lalu Nabi ini berpinta kepada Allah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya punya anak bungas itu kayak apa. Nah catat benar-benar. Kalau yang sudah terlanjur punya anak sudah menikah, beritahukan kepada anak kita. Bila mana umur kandungan 3 bulan, maka berikan kepada istri makan buah apel. Insya Allah anaknya bungas. Itu. Nah sekarang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Maka tak kala perempuan-perempuan ini melihat Nabi Allah Yusuf, mereka merasa takjub. Akbarnahu wa qata'na aydiyahunna, sampai terpotong-potong tangan mereka. Mereka berkata, hasya lillah, luar biasa. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Di dalam ilmu tafsir kita mempelajari asbabun nuzul. Sebab turun ayat, latar belakang histori mengenai ayat ini. Mesti belajar Bapak-bapak. Orang ngaji Quran, mana Guru Mahmud tadi? Yang mana Guru Mahmud? Itu orang ngaji Quran ada irama, bayati, soba, ijaz, jiharka. Ngaji itu. Hukum ngaji ada ilmu tajwid, idgham, biguna, iglab. Nulis Quran, nulis huruf Arab, itu ada huruf-hurufnya. Ada huruf sulusi, rik'ah, diwani, jali. Habib tahu dari mana? Alhamdulillah ulun kuasai semuanya. Jadi ada latar belakang mengenai ayat ini. Nah, ceritanya begini. Nabi Yusuf itu kan mau selingkuh dengan Siti Zulaikha. Betul. Dalam surah Yusuf, falaqad hammat biha wa hamma bihi. Nah itu kejadiannya Nabi Yusuf belum jadi nabi. Ada dalam Al-Quran surah Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kada sampai situ, terlalu panjang. Nabi Yusuf itu kan kenal Siti Zulaikha. Nabi Yusuf jadi budak, Siti Zulaikha istri pejabat, betul kada? Istri pejabat Pemda Mesir, ceritanya nih, kisahnya nih. Nah lalu mau selingkuh, ujar bini-bini pejabat Mesir, bini-bini pejabat Pemda Mesir itu, tenang aja Bapak-bapak, ini masih 40 menit, masih ada sisa 20 menit.
20 menit lagi kita bulikan semua Anwar. Jadi bini-bini pejabat Pemda Mesir itu sarik. Nah, sarik dengan Siti Zulaikha, berpandir Siti Zulaikha ini bang, macam kada ada orang lain buat selingkuh lawan supir. Kada level nah kayak itu. Buat malu istri-istri pejabat Mesir ya, ujar binian. Memang kayak itu. Datang Siti Zulaikha, orang ini kada tahu bang ujarnya. Lalu dikumpulkanlah bini-bini pejabat di Mesir tuh, bini gubernur Mesir, wali kota Mesir, wagub Mesir, dikasih barisan sekda Mesir. Satu barisan pertama, dua barisan kedua, dikasih garpu, makan daging nih, makan daging, kasih garpu 1, 2, 3 baris sudah, kasih daging sudah siap dilihati oleh Siti Zulaikha, sudah siap makan daging belum? Sudah, makan daging, motong-motong daging. Pas lagi motong-motong daging, jangan tegang bang, ngeri ulun dilihati macam itu. Pas motong-motong daging nih, baru kita Zulaikha, shh. Keluarlah Nabi Yusuf, teroreng teng tong teroreng terong keluar Nabi Yusuf. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, falamma, maka tak kala itu ketika Nabi Yusuf keluar, ra'ainahu akbarnahu, perbebinian-bebinian ini tadi yang megang pisau ini tadi takjub, masya Allah jar bungasnya Habib Rafiq tuh bang. Wa qatta'na aydiyahunna, qatta'atu istimrar. Kalau sulasi mujarrad, qatta'a timbangan dari fa'ala, berkali-kali, bukan sekali. Kalau qatta'a sekali nih syak. Kalau qatta'a berkali-kali, bungasnya aja Nabi Yusuf nih bang, wah tangan nih habis, wah aduh tangan habis. Qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyalillahi ma hadza basyaran in hadza malakun karim. Nah, itu bungasnya Nabi Yusuf. Bungasnya Rasulullah bang, kita kadang pernah mendengar dalam kitab Syifa al-Imamul Qadiyat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza dhahika yatala'la'u nuruhu fil judud. Rasulullah kalau tersenyum maka keluarlah dari cahaya beliau dari wajah beliau cahaya yang memantul-mantul di dinding-dinding rumah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah, ketika Sayyidatina Aisyah hendak menjahit, jatuh jarum nih tadi, kita ini aja nih sudah ada listrik, orang menjahit jarum jatuh belum tentu ketemu. Bujur kan? Nah bapak-bapak sering menjahit berarti. Ini zaman itu kada ada lampu, kada ada listrik, Siti Aisyah menjahit, jatuh jarum, kada bakalan ketemu lagi sudah. Tapi masuk Rasulullah SAW, bersinar cahaya Rasulullah, kelihatan ini jarum ketemu. Takjub Sayyidina Aisyah, masya Allah, alangkah bersinarnya wajah engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, demi Allah nanti di akhirat nanti ada orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajahku, daripada memandang wajah Rasulullah yang bersinar. Diharamkan Allah daripada memandang wajah baginda Rasulullah SAW. Terkejut Siti Aisyah. Ya Rasulullah, siapa orangnya yang diharamkan Allah daripada memandang wajah engkau? Orang yang bila disebut namaku kada mau bersolawat kepadaku. Na'udzubillah. Jadi tahu sudah. Jadi Asy-Syarif Muhammad bin Alwi Al-Maliki meriwayatkan dalam kitab beliau, itu perempuan melihat Nabi Yusuf memotong tangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keindahan wajah Rasulullah yang sesungguhnya, maka perempuan-perempuan itu niscaya bukan memotong tangan tapi memotong jantung mereka. Dikatakan oleh Imam Syekh Muhammad bin Said Al-Musairi, launa sabar qadrahu ayatu idama ahyasmu hina yud'a darisar rimami. Launa sabat qadrahu ayatuhu idama ahyasmu hina yud'a darisar rimami. Kalau memang Allah tampakkan betul-betul kemuliaan agung baginda Nabi Muhammad SAW, maka dengan menyebut nama baginda Nabi, orang mati pun bisa hidup. Nah itu. Lalu kita ditakuni, bisi anak siapa nama? Franky. Anak siapa nama? Joni. Anak siapa nama? Kadap. Abah siapa? Irang. Pergi Haji Kadap bin Haji Irang. Ya Rabbi bil Mustafa
cerita ketemu Nabi Musa. Tadi ulun mau menceritakan cerita Nabi Musa, cuman waktu menunjukkan sudah 1 jam sesuai kontrak. Tadi kan mintanya 1 jam. Ketemu Nabi Musa, sayang bang lah kalau ada cerita Nabi Musa, cuma lewat bang. Nabi Musa, kita cerita soal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya dalam surah An-Naml itu, surah An-Naml, buka nanti di rumah silakan. Ngebut kita nih, ulun aja ngos-ngosan nih, bisa pulang dari sini lepas nah ini baru-baru. Jadi Nabi Sulaiman ini di dalam surah An-Naml, silakan lihat cerita dan sejarahnya itu. Burung hudhud ini menghilang. Ujar waktu itu Nabi Sulaiman SAW berjalanan. Wa husyira Sulaiman li junudahu. Maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh tentara-tentara Nabi Sulaiman. Siapa tentara-tentaranya Nabi Sulaiman ini? Daripada jin, binatang, dan manusia. Bukan satu-satu binatang. Misal Raja Burung. Raja Burung itu menaungi Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja Burung. Cerita burung hudhud nih, cerita burung hudhud. Menaungi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kada ada dilihat dari atas itu. Jadi apa? Jadi atap. Tidak ada lubang cahaya matahari, tidak ada. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan, dilihati macam ada celah matahari, ada lubang. Ada lubang, paham ya? Paham enggak? Dipanggil si Raja Burung, bukan Panglima Burung. Raja Burung dipanggil. Burung sini. Itu barisan siapa yang kosong? Barisan siapa itu nah? Kosong gak ada burungnya tuh. Lihat absen burung. Raja Burung. Itu ya Nabi Allah Sulaiman burung huruf. Kemana burung huruf? Nah gak ada tahu pulang. Sebenarnya kalau lu mau menceritakan bisa lu ceritakan cerita iblis begini soal burung huruf aja. Tapi kita terus. Singkat cerita, burung hudhud nih datang, ujar Nabi Sulaiman, awas burung hudhud nih hilang nih. Jakanya datang ianya kada memberikan alasan, ku sembelih dia. Ujar Nabi Sulaiman, surah An-Naml. Datang si hudhud nih. Si hudhud datang. Ikan dari mana hudhud? Hilang. Aku pergi ke negeri Sabah. Di sana diperintah seorang perempuan namanya Balkis. Kayak ini, kayak itu. Oh, itu kah? Nah, sekarang aku tulis. Innahu surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini ayat bahaya bapak-bapak. Kalau pian menulis dengan ini, dengan itu, begini, begitu, begini, pian kirimkan, wassalam sudah orang. Pian kirimkan ke binian kopak-kopak. Pian kirimkan ke bos. Wih, bos langsung suka sayang lawan pian. Cuma ada caranya. Nanti setumat ini bang, urusannya mau. Allah ta'ala alayya wa tuhni muslimin. Terbang burung huruf. Bagi ilustrasi musik kita nih ceritanya. Hinggap di atas Ratu Balkis, dijatuhkan surat Nabi Sulaiman. Dilihat Ratu Balkis waktu bangun. Kumpul raja-raja. Kayak apa ini? Kita perang atau kada? Kalau perang oke. Bagus, kita kirimkan hadiah. Kirim hadiah. Marah Nabi Sulaiman. Aku punya harta lebih hebat dari ikam. Banyak hartaku dari ikam. Hulikakan. Aku pengen ikam masuk Islam. Nah, ujar kacau ini perang gak ada. Ujar Ratu Balkis, ujar wazir-wazir. Lebih baik pian datangi bang. Namanya laki-laki mungkin kan ada maunya apakah? Bila kalau dari jauh bermamai, jagalah. Oh, jahat kapan ketemu dengan binian? Apa kabar? Sehat nggak? Kalau dia jangan, kalau sudah dekat, lawan bini aku tuh kata nyaman. Kalau jauh, ini orangnya jahat, pelit, ini jelek ketemu bini, sudah makanlah belum yang? Kayak itu. Temui Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebelum Ratu Balkis datang, masih ada bang waktu 10 menit. Teruskan gak ada? Ada mau sudah. Ulun mau beli ke Banjar juga. Iya malam ini doakanlah semoga selamat di perjalanan. Jadi sebelum Ratu Balkis datang, ujar Nabi Sulaiman, aku nih pengen siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Ujar Ifrit, bangun sebelum pian berangkat di tempat singgasana pian tuh aku bisa sudah pindahkan istana Ratu Balkis.
Ujar Nabi Sulaiman, Masya Allah, sebelum aku berdiri di bangku, iya sudah pindahkan di Ratu Balqis. Lalu berdirilah seseorang lagi, Abdun min ibadina, disebut situ, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam riwayat disebutkan namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah berkata, sebelum antum ya Nabi Sulaiman berkedip, aku bisa pindahkan. Surah An-Naml disebut sebelum engkau berkedip. Masya Allah, berdoa Nabi Sulaiman. Apa doanya bahasa Ibrani? Ahya syarahiyya adwana asba'utin ala syadai. Bahasa Ibraninya tuh, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Langsung istana Ratu Balqis tuh diambil dari tanah, syuh, langsung keluar di depan apa? Langsung ada di depan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman mengucap, hadza min fadli rabbi. Itu sejarahnya. Udah ngantuk? Nah, hadza min fadli rabbi, sujud Nabi Sulaiman alaihissalam. Hebatnya Nabi Sulaiman. Binatang nurut dengan Nabi Sulaiman, jin nurut dengan Nabi Sulaiman, Rasulullah. Hebat Rasulullah, apa hebat Nabi Adam? Nabi Sulaiman. Salah belum. Hebat Rasulullah, apa hebat Nabi Sulaiman? Dari sebelah mana hebatnya Rasulullah? Nah, kalau tahu tadi, ya Rabbi bil Mustafa Musidana waghfir lana Ramadan jalin da'watil asjaru sajidatan tamshi ilai ala saqin bila qadami ya Rabbi bil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah isfa' lana indallah ya Rasulullah isfa' lana indallah. Al-Imam Al-Qadiyat meriwayatkan dalam kitab beliau, kitab Syifa, sama dengan nama masjid. Nama kitabnya tuh, Kitab Syifa. Pengarangnya Al-Imam Al-Qadiyat meriwayatkan satu riwayat hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sekali waktu ada pengembala kambing. Ada pengembala kambing, riwayat mengenai keagungan Rasulullah ini banyak, cuman ulun ngebut nih, ngejar waktu, jam tayang banyak. Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang pengembala kambing di kota Madinah sedang mengembalakan kambing. Ada serigala mau dekat ke kambing, tepak, dari sebelah kanan, tepak. Sampai satu ketika dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Tiba-tiba dengan seizin Allah, pengembala kambing itu bisa serigala itu bisa ngomong. Karena serigalanya di Arab, ngomongnya bahasa Arab, betul kada? Kalau di Banjar pakai bahasa Banjarnya. Bagi bahasa Arab, ala tataqi Allah ya ra'il ghanam khulta baini wa baina rezeki. Berpandai pakai bahasa manusia, terkejut pengembala kambing. Ya ajaban. Nah, ya takjub. Ya ajaban, ajaib, ini serigala kok bisa ngomong. Apa kata serigala ini tadi? Wahai pengembala kambing, takutlah engkau kepada Allah, beri aku ini rezeki kambing satu kah? Maksudnya itu. Ya ajaban, ajaib, serigala bisa ngomong. Serigala dibilang ajaib, tersinggung dalam kitab nih. Ujar serigala, yang ajaib itu ikam, bukan aku. Ikam pengembala kambing, bukan aku. Kok bisa aku yang kau katakan lebih ajaib? Yang lebih ajaib itu engkau, bukan aku. Aku bisa bicara dengan seizin Allah. Nah, engkau di Madinah, di kota tuh ada nabi akhir zaman mengajak orang ke surga. Ikam duduk-duduk sini ngurus kambing. Ujar serigala ini tadi, betul dalam riwayat. Terpikir pengembala kambing, bujur bang, ujar ikam itulah. Aku ini pengen nemui Rasulullah.
Tapi siapa yang jaga kambing nih? Ujar serigala, aku. Pian jualan iwak. Pian jualan iwak di pasar. Ada kucing, jaga kantong iwak kuning. Yang bungul kita. Ujar kata, kurang banyak. Ujar kucing ini tadi. Tambah lagi. Ini nyuruh serigala mikir begaruk, pengembala kambing nih. Ujar pengembala kambing nih. Nyuruh orang lain ada serigala inilah. Ya sudahlah, ikam jagailah sudah situ. Nemui Rasulullah. Tereng teng teng terererereng. Temu Rasulullah, kata Rasulullah sebelum bercerita, kata Rasulullah, "Gom ibta gisata." Berdiri engkau sendiri cerita sama orang banyak. Lalu dia berkisahan. Nah, yang lucu bagi ulun, yang lucu, tapi tanda-tanda daripada sahihnya kisah nih, yang lucu bagi ulun, tapi betul disebutkan dalam riwayat hadis. Sudah dia ini tadi menceritakan, betakun dari Rasulullah, ya Rasulullah, itu kambingku dimakan serigala kada? Namanya pengembala kambing lah, sempat betakun lagi. Ujar pengembala kambing, kambingku tuh bang dimakan kada oleh serigala? Rasulullah lagi tersenyum dalam riwayat tuh. Ya Rasulullah, kada bang, kada dimakaninya. Dihati. Kapan dilihatnya? Ya Allah, alhamdulillah bang, kada dimakaninya kambingku. Lalu dipotongnya satu, diberikannya sedekah kepada serigala. Hadis mengenai serigala ini banyak. Kemudian Rasulullah SAW itu mengenai binatang banyak. Cuma kita kada tahu. Kita nih kada tahu. Jadi ada seekor kijang betina ditangkap oleh pemburu binatang, oleh salah seorang pemburu. Ini kijang betina ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk keluar sebentar, lepaskan aku dari ikatan ini. Untuk apa, kata Rasulullah? Aku ingin menyusui anakku di balik gunung. Tapi betul ya, engkau balik kembali. Betul. Nah, kemudian dia ini tadi menyusui anaknya, kemudian balik lagi. Lalu orangnya pemburu ini, Arab Badui, heran-heran kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ngapain engkau di sini? Aku ini kijang betina ini minta izin lawanku menyusui anaknya di balik gunung. Langsung masuk Islam. Si Badui ini tadi, kalau menurut penjelasan dari guru kami, sigot itu sampai di situ. Kata guru kami menjelaskan, kenapa si Badui ini masuk Islam? Karena yang tahu kijang ini punya anak cuma si Badui ini. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu? Kalau Rasulullah, kecuali Rasulullah berpandir lawan kijang ini tadi. Apa sampai di situ mengenai guna Rasulullah terhadap binatang? Kada. Rasulullah SAW mengajak orang Badui, wahai Arabi, maukah engkau ajak ke jalan yang baik? Apa itu? Masuk Islam. Lagi bawa dob. Ujar kita ini kan Abu Dhabi. Dob itu kadal, biawak. Kalau melihat hukum, kita bertakun lawan Ustaz, biawak ini halal kah kada? Halal bang. Cuma yang dimaksud biawak ini bukan biawak Banjar, bukan biawak Kalimantan tuh. Mentang-mentang dihalalkan lalu kita sate, kena corona mati. Kalau yang dimakan oleh Rasulullah itu dobnya kuning, imut-imut, lain dob tuh. Bukan biawak Kalimantan, lain bentuknya. Kalau biawak nih kita sate mati bisa. Lain. Nah, kata orang Arab ini, boleh aku masuk Islam asal dob ini masuk Islam. Kan kurang ajar itu. Dia sedang bawa dob, sedang bawa habis berburu biawak Arab nih, namanya dob. Boleh aku masuk Islam asal dob ini masuk Islam. Itu kan kurang ajar namanya. Masa dob bisa ngomong? Bener gak? Masa binatang bisa ngomong? Bisa ngomong gak binatang? Gak bisa. Nah, kalimat mantuk wal mafhumnya itu kalau belajar. Tapi kata Rasulullah, ya dob, man anak, wahai biawak, siapa aku? Ini biawak beradab kepada Rasulullah, tidak berani nyebut anta, tidak. Rasulullah Rabbul Alamin. Terkejut orang. Utusan Allah Rabbul Alamin. Kalau menyebut mesti man anak, anta, mesti jawab macam itu mukhatam itu. Tidak menjawab anta, langsung dijawab oleh dob ini, Rasulullah Rabbul Alamin. Masuk Islam lah si Badui ini tadi. Kembali ke lab. Ya Rabbi bil Mustafa. Amin. Bil maqasidana wa fir lana Ramadan.
Jadi singkat cerita, Rasulullah SAW Sidratul Muntaha menerima perintah sholat 55 waktu, akhirnya berkurang menjadi 5 waktu. Kemudian Rasulullah menerima akhir daripada surah Al-Baqarah, amanah Rasulillah fansurna alal qaumil kafirin. Banyak kejadian di dalam Isra wal Mi'raj ketika Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Asy' Abdul Qadir Al-Jailani. Allah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, langit punya siapa? Punya engkau. Bumi punya siapa? Punya engkau. Neraka punya siapa? Punya engkau. Surga punya siapa? Punya engkau. Engkau punya siapa? Muhammad, punya engkau. Aku rahmatku, maghfirahku, ridhaku bagi siapa? Wahai Muhammad." Sujud Rasulullah kala menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku rahmatku, maghfirahku, ridhaku bagi orang yang membaca selawat dengan penuh cinta dan sepenuh hati kepada engkau wahai Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat itu tiang agama, siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama, barang siapa meninggalkan salat maka dia telah meruntuhkan agama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa meninggalkan salat dengan terang-terangan maka dia kafir terang-terangan. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah kafir terang-terangan. Anak kita enggak salat, gebuki anak kita. Ini ada kata yang kada salat, gebuki. Kalau pian kada pukul itu anak pian yang berdosa. Ya, pian masuk surga, bini pian masuk surga, anak kita masuk neraka gara-gara kada diajari salat, kada diajari mengaji. Ianya nih tadi bisa menuntut kita nanti di akhirat. Menurut Imamul Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana ada riwayatnya, dia masuk neraka, kita masuk surga. Indah ini dengan nama bidadari, enak-enak. Anak kita masuk neraka, menuntut dia kepada Allah, "Ya Allah, aku masuk neraka karena kada diajari orang tua aku mengaji, kada diajari orang tua aku salat. Keluarkan daripada surga, siksa mereka ya Allah." Keluar dari surga, masuk neraka jahanam. Nah, sedangkan mengenai salat ini, Bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, faqullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Orang yang beramal salat kada tahu hukum salat, bisa dipastikan sudah batal berdahulu salatnya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap kaum muslim, berarti fardu ain. Yang wajib dipelajari itu apa? Rukun agama. Agar arkanul Islam khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah, mengenai syahadat, iqamis shalah, mengenai salat, wa ita'iz zakat, mengenai zakat, wa sabah wa hajjal baiti, dan mengenai puasa, wa shaumi ramadhana man istata'a ilaihi wa shaumi ramadhan hajjul baita man istata'a ilaihi sabila, maksudnya pergi haji. Nah, puasa nih, rukun puasa wajib jadinya karena puasa wajib. Nah, mengenai sholat, mulai dari ada gantungan pulang. Mulai dari takbir, Allahu Akbar. Takbir ini ada rukun. Pujar kita Allahu Akbar. Pujar. Kapan mengangkat takbir ini, Allahu Akbar, pala orang sebelah tabukan langsung. Jadi yang benar itu kayak apa? Yang benar tuh kayak apa? Nah, megang kada ada praktek ulang. Perhatikan. Ini di sini. Allahu Akbar, begini boleh. Direnggangkan sedikit. Kalian ini salah. Direnggangkan sedikit. Nah, begini boleh, menghadap kiblat ini. Menghadap kiblat sedikit boleh. Allahu Akbar. Ada orang tuh macam ini. Sebenarnya sunnah, cuma kalau kelewat begini kurang ajar. Ada begini, megang tangan tuh begini. Ada yang begini pulang, ya Allah. Ada yang kada apa? Ada macam ini, Allahu Akbar. Kada ada kayak itu. Megang kayak apa? Kalau menurut Syekh Muhammad Saman Al-Madani macam ini. Menurut siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, kalau beliau dalam kitab Ighatsatul Lahfan, kalau beliau di dalam kitab beliau, nama kitab beliau Ighatsatul Lahfan, seperti ini. Alif lam lam ha, Allah. Berapa rukun takbiratul ihram? Ada lebih kurang 17 rukun. Kita sujud. Ada pendekar kan kalau sujud tuh kada kayak ini bang, begini deh sujud. Kada paham tadi. Ada kayak ini, mau bergayaan tadi.
Wali bukan, Bu Mulia. Nah, ini a'dha'is sujud. A'dha'is sujud 1, 2, 3 kaki. Kata kalau dipraktekkan bang, takun aja nanti. Kaki itu apa? Ibu-ibu kaki. Jadi mesti ditekan sedikit. Tidak bisa berdiri, salah. Mesti ditekan sedikit. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Ada aja orang bertahiyat goyang-goyang bang, berputar-putar. Kata bujur kan ada. Ada riwayatnya memang kayak itu bergoyang. Nah, ada memang. Jangan tam-tam goyang, jangan sesat ini aja. Bid'ah. Padahal seorang bungul orang itu betul sampai mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu assalamualaikum warahmatullah, balik dulu ke depan. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullah. Kadang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah gila kayak itu. Kadang kayak itu. Jadi belajar kita rukun sholat, rukun sholat, rukun membaca surah Al-Fatihah ada rukunnya. Nah, jadi walhasil belajar kita semoga mendapatkan manfaat. Akhirul kalam asyurul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang bisa ulun sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi saya menyampaikan dan bagi antum yang mendengarkan. Doakan ulun hari ini ulun berangkat pulang ke Banjarmasin Setumak. Malam Rabu langsung ke Batu Licin. Doakan kami selamatan semua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amin tadli wa habibina syafina wa lana wa ulana Muhammad. Allahumma jal jaman hadha jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Amin. Amin. Wa la tajal minna matrudan wa la ma'ruma. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini karena kecintaan kami kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berkumpul di Masjid Asy-Syifa ini ya Allah karena kecintaan kami, kerinduan kami kepada baginda Nabi Muhammad. Maka ya Allah janganlah Engkau bangkitkan daripada tempat ini kami semua ini ya Allah kecuali dosa kami telah Engkau ampuni. Bila mana ada hajat di antara kami ya Allah kecuali semuanya telah Engkau kabulkan. Ya Allah bila mana ada yang sakit di antara kami ya Allah sembuhkanlah. Ya Allah bila mana ada kesulitan di antara kami mudahkanlah. Ya Allah ya Tuhan kami meminta dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Selamatkanlah kami daripada wabah virus corona ini ya Allah. Jagalah kami, keluarga kami, sanak tulang kami ya Allah daripada kejahatan wabah ini ya Allah, daripada terjangkit wabah ini ya Allah. Berikanlah kami kesehatan selalu dalam diri kami zahiran wa batinan ya Allah. Berikanlah kami keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Berikanlah kami kelapangan dunia maupun akhirat ya Allah. Luaskanlah rezeki kami dan jadikanlah kami daripada hamba-hamba Engkau yang bersyukur. Allahumma rzuqna khairat dunya wa khairal akhirah wa anfadna min syarrid dunya wa syarril akhirah wa min dzikrid dunya wa dzikril akhirah wa min dzikrid dunya wa min dzikrid dunya wa dzikril akhirah wa min dzikril mahya wal mamat wa min la'natid dunya wa la'natil akhirah wa min adzabil dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Rabbi Muhammad wa ya Habiba Muhammad bihaqqi habibika sayyidina wa maulana Muhammad istajib istajib istajib. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Amin. Wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwa minna bil liqa khairil anami wa qlil mutar anna min salatin wa salamin.
واختم لنا بحسن الخاتمة النجية واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعلنا في من قولك فإنك قلت وقولك الحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلنا معهم برحمتك جنتك عدن وعد للمتقين دوام فيها سبحانك اللهم فتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dimuliakan Allah, bila mana ada kesalahan di dalam pengucapan, mungkin ada yang menyinggung perasaan ulun, minta ikhlas, minta maaf, minta ridha. Wala Allah yang tu'am bil mutakallima wasami fa yadkhulani fi syafaati hadha nabiy syafi wa yatrawani bi rawi dhalika an-na'im wa billahi wa alihi wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kekasih mulia, sebuah nasab yang utama dan lagi terpercaya, tersambung lurus hingga kekasih tercinta Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, Sayyidina Mursalin, Al-Mustafa, junjungan alam semesta yang